Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Fitriana Tambubolon, NIM T 2019-1184. Saya merupakan anggota dari kelompok 1. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kalimah. Pengertian kalimah adalah suatu lafaz yang mempunyai suatu makna tertentu. Kalimah dapat mempunyai makna tertentu karena tersusun atas beberapa kata sesuai kaidah bahasa Arab. Nah, kalimah dalam bahasa Arab itu diterjemahkan dengan kata. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kalimat yang minimal terdiri dari subjek dan predikat diterjemahkan dengan jumlah. Dalam bahasa Arab, kalimat ini dibagi menjadi 3, yaitu kalimat fi'il, isim, dan huruf. Untuk yang pertama yaitu kalimat fi'il. Kalimat fi'il adalah lafaz yang memiliki arti dan bersamaan dengan salah satu zaman yang 3, yaitu zaman madi, hal, dan istiqbal. Yang dimaksud dengan bersamaan dengan salah satu zaman yang 3 itu apabila arti kalimat tersebut diberi tambahan dengan salah satu zaman yang 3 tersebut yang dapat diterima dengan akal atau pantas. Nah, ciri-ciri kalimat fi'il itu, yang pertama, lafaz qad dapat masuk pada 2 fi'il, yaitu fi'il madi dan fi'il mudhari'. Lafaz qad yang masuk pada fi'il madi memiliki 2 fungsi, yaitu menguatkan arti fi'il madi yang dimasuki dan menunjukkan masa terjadinya sesuatu sudah dekat. Sedangkan apabila masuk pada fi'il mudhari' harus menunjukkan satu fungsi, yaitu menunjukkan arti jarang. Nah, untuk yang kedua yaitu sin dan saufa. Sin dan saufa hanya masuk pada fi'il mudhari'. Kedua huruf ini menunjukkan makna tanfis, yaitu berarti istiqbal, yang maknanya masa yang akan datang. Ada perbedaan di antara kedua huruf itu. Kata sin merupakan yang dipakai untuk masa yang akan datang atau yang sudah dekat. Sedangkan saufa menunjukkan masa yang akan datang tapi yang masih jauh. Nah, ciri yang ketiga, tak taknis. Tak taknis sakinah adalah tak yang menunjukkan perempuan yang disukun. Yang keempat, dhamir rofa mutaharik adalah kata ganti yang berkedudukan rofa dan berharokat. Dhamir rofa mutaharik itu bisa masuk pada ketiga fi'il, yakni fi'il madi, mudhari', dan amar. Yang kelima, nun taukid adalah nun yang berfungsi menguatkan arti fi'il yang dimasuki tersebut. Yang terakhir yaitu ada ya mu'annas mukhatabah, yaitu ya yang menunjukkan perempuan yang diajak berbicara. Ya mu'annas mukhatabah dapat masuk pada fi'il mudhari' dan fi'il amar. Contoh kalimat fi'il dalam Al-Quran, surat Al-Fajr ayat 30 yang berbunyi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Yang kedua ada kalimat isim. Kalimat isim itu merupakan lafaz yang memiliki arti tidak bersamaan dengan salah satu zaman yang 3 tadi, yaitu zaman madi, hal, dan istiqbal. Ciri-ciri kalimat isim itu dimasuki huruf al, dibaca tanwin, bisa dibaca jar, dan bisa dimasuki huruf jar. Contoh kalimat isim dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-A'la ayat pertama yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu tadi merupakan penjelasan serta pembagian dari kalimah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurholida, NIM T 2019-1167. Di sini saya akan menjelaskan tentang fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Yang pertama adalah fi'il madi. Fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas di masa lampau, atau dengan kata lain, fi'il madi adalah kata kerja lampau. Perubahan fi'il madi ini terjadi di akhir kata, dan perubahannya itu mengikuti dhamirnya, sehingga fi'il madi ini terdiri dari 14 bentuk, yaitu dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna.
Ciri khas dari fi'il madi ini bisa dimasuki oleh tak taknis sakinah. Contohnya yaitu dhahabat yang berdhamir hiya. Adapun salah satu contoh fi'il madi di dalam Al-Qur'an bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 176. Di sana ada kata nazzala. Selain itu, bisa dilihat juga di surat Al-Maidah ayat 21. Di sana ada kataba. Itu merupakan fi'il madi. Selanjutnya yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas yang sedang terjadi. Ciri khas dari fi'il mudhari ini selalu diawali oleh huruf mudharaah. Huruf mudharaah itu terdiri dari hamzah, nun, ya, dan ta, atau biasa disebut dengan anaitu. Sama seperti fi'il madi tadi, fi'il mudhari ini juga perubahannya mengikuti dhamirnya, sehingga terdiri dari 14 bentuk, yaitu yadhabu yadhabani yadhabuna, tadhabu tadhabani, yadhabna, tadhabu tadhabani tadhabuna, tadhabina tadhabani, tadhabna, adhabu nadhabu. Salah satu contoh fi'il mudhari dalam Al-Qur'an terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 9. Di sana ada kata yukhadi'una, itu merupakan fi'il mudhari. Selain itu juga ada di surat Yasin ayat 26. Di sana ada kata ya'lamuna. Selanjutnya adalah fi'il amar. Fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas yang akan terjadi, atau dengan kata lain, fi'il amar ini adalah kata kerja perintah. Fi'il amar ini dibentuk dari fi'il mudhari'nya, fi'il mudhari. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, huruf mudharaahnya dibuang. Dan yang kedua, apabila fi'ilnya berupa fi'il shahih, maka huruf akhirnya disukun. Apabila fi'ilnya berupa fi'il mu'tal, maka huruf akhirnya dibuang. Dan apabila termasuk dalam af'alul khamsah, maka nunnya dibuang. Af'alul khamsah ini terdiri dari 5 wazan. 5 wazan dari fi'il mudhari, yaitu yaf'ulani, taf'ulani, yaf'uluna, taf'uluna, taf'ulina. Dan langkah yang terakhir adalah apabila katanya belum bisa dibaca, maka di awal kata diberi hamzah qata atau hamzah wasol. Kemudian perubahan bentuk dari fi'il amar yaitu idhab idhaba idhabu, idhabi idhaba idhabna. Selanjutnya, salah satu contoh fi'il amar di dalam Al-Qur'an bisa dilihat di surat Maryam ayat 16. Di sana ada kata wadhkur. Selain itu, ada juga di surat Al-Fajr ayat 29. Di sana ada kata wadkhuli, itu merupakan fi'il amar. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersa Septiani Putri, NIM T2019-1200. Di sini saya akan menjelaskan tentang fi'il mudharrad dan fi'il mazid. Yang pertama, fi'il mudharrad. Fi'il mudharrad adalah kata kerja yang sepi dari huruf tambahan. Contoh, dahroja, dahaba. Kata dahroja dan dahaba tidak mendapat huruf tambahan apapun. Artinya, dahroja dan dahaba memang asli terdiri dari 4 dan 3 huruf. Fi'il mujarrad dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang memiliki 3 huruf sulasi dan 4 huruf rubai. Yang pertama, fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad adalah kata yang memiliki huruf asli pada bentuk madinya sebanyak 3 huruf. Tidak ada huruf tambahan sama sekali. Jadi, yang dilihat dibentuk sihat madinya, bukan mudhari dan amar. Wazan fi'il sulasi mujarrad terdiri dari 6 wazan. Yang pertama, nasoro, yansuru, ansur. Yang kedua, memukul. Doroba, yatorobu, idrob. Yang ketiga, membuka. Fataha, yaftahu, iftah. Yang keempat, menghitung. Hasiba, yahsibu, ihsab. Yang kelima, mengetahui. Alama, ya'lamu, i'lam. Yang keenam, menjauh. Ya'ada, yan'udu, in'ud, an'ud. Yang kedua, fi'il rubai mujarrad. Fi'il rubai mujarrad adalah fi'il yang bentuk madinya terdiri dari 4 huruf asli saja, tanpa ada huruf tambahan. Sebagai contoh,
waswasa. Kesemuanya terdiri atas huruf asli. Tasrif fi'il rubai mujarrad sebagai berikut. Wazan, fa'lala yufa'lilu. Mauzun, dahroja yudahriju, artinya menggelinding. Contoh fi'il mujarrad di dalam Al-Quran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun azim. Artinya, Allah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup dan bagi mereka siksa yang amat berat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 7. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'ima bil qist. Artinya, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Quran Surah Ali Imran ayat 18. Yang kedua, fi'il mazid. Fi'il mazid adalah kata kerja yang di dalamnya terdapat huruf tambahan. Huruf tambahan itu bisa berupa sin, hamzah, lam, ta, mim, wawu, nun, ya, dan ha. Contohnya, fa'ala menjadi astaf'alu. Lafaz fa'ala disebut dengan fi'il mujarrad karena lafaz tersebut tidak ada huruf tambahan. Sedangkan lafaz astaf'alu disebut dengan fi'il mazid karena lafaz tersebut mendapatkan tambahan huruf yang berupa hamzah, sin, ta. Fi'il mazid bisa dibedakan menjadi yang pertama fi'il mazid biharfin. Fi'il mazid biharfin adalah fi'il mujarrad yang mendapatkan tambahan satu huruf sehingga menjadi fi'il menjadi 4 huruf. Contoh fi'il mazid biharfin, alama. Fi'il mujarrad dengan tambahan satu huruf memiliki wazan 3 bentuk, yaitu fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu. Yang kedua, fi'il mazid biharfain humasi. Fi'il sulasi mazid biharfain adalah fi'il mujarrad yang mendapatkan tambahan 2 huruf sehingga menjadi fi'il humasi 5 huruf. Fi'il mazid biharfain memiliki 5 wazan, yaitu taf'alu, yatafa'alu, tafa'alu, yatafa'ilu, afta'alu, yafta'ilu, afta'alu, yanfa'ilu, anfa'alu, yanfa'ilu, af'ala, yaf'ala. Yang ketiga, fi'il mazid bisalasati ahrufin sudasi, yaitu fi'il mujarrad yang mendapatkan 3 huruf tambahan sehingga total menjadi 6 huruf sudasi. Wazannya terdiri sebagai berikut: astaf'alu, yastaf'ilu, af'ala, yaf'awilu, yaf'awilu, if'awala, yaf'allu, if'alla. Contoh fi'il mazid di dalam Al-Quran sebagai berikut: Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Quran Surah Al-Qadar ayat 1. Alladzi 'allama bil qalam. Artinya, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Quran Surah Al-Alaq ayat 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibrawan Zafat, NIM T2019-1151. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fi'il mu'tal dan fi'il sahih. Yang pertama, fi'il mu'tal. Pengertian dari fi'il mu'tal adalah fi'il yang salah satu unsur fa fi'il dan lam fi'il yang berupa huruf ilat. Contohnya, wa'adu. Lafaz wa'ada disebut sebagai fi'il mu'tal karena salah satu unsur fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Pembagian fi'il mu'tal.
itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, mitsal, yaitu fiil yang huruf ilatnya terletak pada fa fiilnya. Yang kedua, ajwaf, yaitu fiil yang huruf ilatnya terletak pada ain. Yang ketiga, nakis. Nakis ialah fiil yang huruf ilatnya terletak pada lam fiil. Dan yang terakhir, lafif, yaitu fiil yang huruf ilatnya ada 2. Fiil lafif dibagi menjadi 2, yaitu lafif mafruk dan lafif makrun. Lafif mafruk ialah fiil yang huruf ilatnya terpisah, terletak pada fa fiil dan lam fiil. Lafif makrun yaitu fiil yang huruf ilatnya bersambung, terletak pada ain fiil dan lam fiil. Yang kedua, fiil sahih. Fiil sahih ialah fiil yang unsur fa fiil, ain fiil, dan lam fiilnya bukan berupa huruf ilat. Pembagian fiil sahih itu ada 3. Yang pertama, salim, yaitu fiil yang unsur fa fiil, ain, dan fiil lam fiilnya terbebas dari huruf ilat, terbebas dari huruf hamzah, serta antara ain fiil dan lam fiilnya bukan huruf yang sejenis. Yang kedua, mudlaf. Mudlaf yaitu fiil yang antara ain fiil dan lam fiilnya berupa huruf yang sejenis. Dan yang terakhir, mahmus. Mahmus ialah fiil yang salah satu unsur dari fa fiilnya dan lam fiilnya berupa huruf hamzah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.